wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Anissa Kusmawardani dengan NIM 23101011120 dari kelas A3 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Resiko. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis resiko pada usaha tempe Rizky. Nah, berdasarkan tabel yang telah saya buat, terdapat 15 resiko yang dihadapi dalam usaha ini yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, serta terdiri dari resiko murni dan juga spekulatif. Nah, jika dilihat secara umum, resiko eksternal lebih mendominasi seperti persaingan usaha, perubahan harga dari pemasok, cuaca, serta kenaikan harga BBM. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini cukup dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di luar kendali pelaku usaha sendiri. Nah, sedangkan dari sisi internal, resiko yang paling sering terjadi itu berkaitan dengan pengelolaan stok dan kualitas produk seperti tempe yang tidak terjual habis, kemudian ada kualitas tempe yang menurun, serta kerusakan kendaraan pada saat distribusi. Nah, jika dilihat dari dampaknya, sebagian besar resiko ini berpengaruh pada aspek keuangan dan juga operasional, seperti penurunan penjualan, kerugian akibat produk basi, dan meningkatnya biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan operasional dan keuangan masih menjadi hal yang sangat penting dalam usaha ini. Kemudian ada analisis kritis. Untuk pertanyaan pertama yaitu ada risiko mana yang paling berbahaya dan mengapa. Nah, resiko yang paling berbahaya adalah tempe yang tidak terjual habis karena tempe ini memiliki masa simpan yang sangat singkat sehingga tidak terjual dalam 1 ataupun sampai 3 hari. Ini tempe akan menjadi basi dan juga tidak dapat dijual kembali sehingga menyebabkan kerugian secara langsung. Selain itu, resiko ini juga sulit dihindari karena jumlah permintaan setiap hari tidak selalu sama, sehingga pelaku usaha harus benar-benar tepat dalam mengatur stok. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah resiko ini harus dihindari? Jawabannya tidak, karena beberapa resiko seperti persaingan usaha dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana mengelola dan mengendalikan resiko tersebut agar dampaknya bisa diminimalkan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir yaitu, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang akan Anda ambil? Nah, jika aku menjadi manajer, strategi yang dapat aku ambil itu antara lain yaitu yang pertama, menyesuaikan jumlah stok dengan permintaan, kemudian ada memilih lokasi penjualan yang strategis, kemudian ada menjaga kualitas produk dan pelayanan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap penjualan agar dapat memperkirakan permintaan dengan lebih akurat di hari berikutnya. Nah, dengan strategi tersebut, usaha dapat berjalan lebih stabil dan resiko kerugian dapat dikurangi. Berikut ada beberapa foto dokumentasi yang bisa kalian lihat. Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan kepada Ade. Menurut kamu dari semua resiko yang ada, apakah ada resiko yang justru bisa menjadi peluang bagi usaha dan berikan alasannya? Untuk jawaban saya, menurut saya ada beberapa risiko yang bisa menjadi peluang. Salah satunya adalah persaingan usaha. Walaupun terlihat sebagai ancaman, persaingan justru bisa mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan juga strategi dalam penjualannya. Dengan begitu, usaha bisa berkembang dan lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaing lain. Cukup sekian, terima kasih Kak. Saya ingin menambahkan sedikit.
Karena selain persaingan, perubahan selera konsumen juga bisa menjadi peluang. Apabila penjual mampu mengikuti tren atau melakukan inovasi, misalnya membuat variasi olahan tempe, maka hal itu bisa menarik lebih banyak pelanggan. Jadi, risiko tidak selalu berdampak negatif, tetapi juga bisa menjadi peluang apabila dikelola dengan baik. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Kak Anissa, saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa strategi utama itu adalah menyelesaikan jumlah stok. Nah, bagaimana itu cara memperlakukan jumlah permintaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Cara memperkirakan permintaan itu bisa dilihat dengan pola penjualan sebelumnya. Misalnya pada hari-hari tertentu itu bisa sepi ataupun ramai. Nah, selain itu juga bisa mempertimbangkan faktor lokasi, waktu, serta kondisi seperti cuaca ataupun hari libur. Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penjual ini dapat menentukan jumlah stok yang lebih tepat, sehingga tidak berlebihan maupun kekurangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.